Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon dengan menghadirkan pelaku utama ke tempat kejadian perkara. Pelaku dibawa ke lokasi untuk memperagakan seluruh rangkaian peristiwa. Silakan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera di Cilegon, Banten, Kamis siang. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku utama dihadirkan langsung ke tempat kejadian perkara di perumahan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Sejak pagi, polisi telah melakukan sterilisasi lokasi rumah korban. Garis polisi dipasang di sekitar TKP, sementara wartawan dan warga dibatasi mendekat demi kelancaran proses rekonstruksi. Kerabat dan keluarga korban hadir menyaksikan langsung rekonstruksi. Momen ini menjadi yang paling ditunggu keluarga karena diyakini akan membuka tabir motif pembunuhan keji yang merenggut nyawa korban. Kalau ketemu secara langsung, bersalaman segala belum pernah. Tetapi kalau hanya diperlihatkan di Polres sudah. Ya, saya sih belum bisa mengambil sikap karena saya pengen lihat rekonstruksi hari ini sebagaimana yang nanti kan kelihatan dari hasil rekonstruksi akan lebih jelas, lebih netral, lebih ya semuanya akan terlihat lah ketika rekonstruksi dilakukan. Pelaku dibawa ke lokasi untuk memperagakan seluruh rangkaian peristiwa. Kehadiran tersangka bertujuan memperjelas kronologi tindakan pelaku. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap persidangan. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban tewas dibunuh pelaku dengan 19 tusukan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa di dalam rumahnya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Iskandar Nasution di Cilegon, Banten. Selamat sore Iskandar, seperti apa proses rekonstruksi pada sore hari ini? Apakah sudah selesai? Ya, baik Ayah. Selamat sore pemirsa. Dapat saya informasikan bahwasanya beberapa waktu lalu pihak Polres Pandeglang, Polres Cilegon maksud saya, melakukan rekonstruksi pembunuhan seorang anak politisi PKS, di mana rekonstruksi ini dilakukan sebanyak 36 adegan. Polisi juga memeriksa beberapa sejumlah saksi seperti pembantu rumah tangga yang juga dimintai keterangan saat proses pemeriksaan tadi. Nah, dalam pemeriksaan ini pelaku AA sendiri tampak menggunakan kursi roda, dan pelaku sendiri juga tanpa tidak berdaya gitu, dan sempat dibawa oleh petugas medis karena memang informasinya pelaku sendiri mengalami patah tulang kaki saat melakukan pencurian di rumah anggota dewan yang setelah dilakukan pencurian pertama ini. Dalam adegan tersebut, dalam rekonstruksi tersebut, pihak orang tua korban sempat menanyakan kepada pelaku mengapa dia tega menghabisi nyawa anaknya, sementara anaknya masih kecil dan tidak mengetahui hal apapun terkait apa yang diinginkan oleh si pelaku. Ayah. Baik, apakah ada fakta baru yang ditemukan pada saat rekonstruksi? Ya, menurut Kasat Reskrim Polres Cilegon sendiri, hingga saat ini tidak ada fakta-fakta baru, di mana hal ini sesuai dari pernyataan dari pelaku sendiri, di mana dirinya melakukan pencurian, namun korban diketahui oleh korban dan akhirnya korban hilang. Pelaku hilang dan mencoba melakban mulut korban
hingga akhirnya korban mengalami penganiayaan oleh pelaku sendiri dengan melakukan penusukan sebanyak 19 penusukan. Berapa lama proses rekonstruksi tadi dilakukan? Ya, dari pantauan kami tadi rekonstruksi berjalan kurang lebih 1 jam karena sempat juga tadi adegan dilakukan oleh pemeran lain di mana korban maksud saya di mana pelaku tidak bisa melakukan adegan tersebut karena kaki pelaku sendiri mengalami luka begitu dan akhirnya digantikan oleh pemeran pengganti. Dan dapat saya gambarkan bahwasanya pelaku sendiri sempat kabur melalui pagar dan dia berjalan seperti biasa. Lalu beliau melintasi jalan di sisi kanan rumah korban dan akhirnya pelaku menggunakan sepeda motor dan melintasi jalan setapak ini. Dan korban dan pelaku sendiri langsung kabur dan meninggalkan dan tidak membawa apapun dari rumah korban sendiri. Baik, Iskandar Nasution, terima kasih atas laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai di sepanjang Jalan Rasuna Said sudah dimulai. Upaya itu dilakukan Pemprov Jakarta sebagai bagian dari penataan kembali kawasan serta pemulihan estetika kota. Sebanyak 109 tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said dibongkar secara bertahap dan nantinya akan dilanjutkan pembongkaran tiang monorel di kawasan Senayan. Pembongkaran ditargetkan rampung pada September mendatang dan dilakukan di malam hari guna mencegah kemacetan lalu lintas. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 100 miliar rupiah, di mana 254 juta untuk pembongkaran tiang monorel dan sisanya untuk penataan jalan, revitalisasi trotoar, hingga peningkatan lampu penerangan. Anda kembali di ID Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, ribuan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah untuk penuhi kebutuhan hidup. Ribuan buruh berunjuk rasa di gedung DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut upah minimum Provinsi Jakarta 2026 direvisi menjadi 5,89 juta rupiah yang mencerminkan 100% kebutuhan hidup layak. Para buruh menganggap UMP Provinsi Jakarta tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta, apalagi bagi mereka yang telah berumah tangga dan memiliki tanggungan. Rupiah per bulan. Jadi Jakarta itu kota yang mahal. Gubernur Pramono Anung harus paham itu, bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan 5,73 juta itu nombok. Kalau mengacu kepada KHL saja, nomboknya 160.000. Kita semua, kamu semua, siapapun yang kerja di Jakarta, hidup untuk nombok. Bahkan kan memalukan, harusnya gubernur kan lihat dong, lihat upah di sekitar Bekasi. Tuntutan juga ditujukan kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan dan menolak usulan pilkada lewat DPRD. Dari Jakarta, Naura Syafika, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 1.200 rektor dan guru besar pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Prabowo tekankan pemirsa pentingnya mencetak sumber daya manusia berkualitas. Dalam pertemuan ini, Presiden menekankan pentingnya perguruan tinggi mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cerdas, namun berintegritas dan memiliki nasionalisme yang kuat. Diketahui dalam diskusi mencakup berbagai isu strategis pendidikan tinggi. Selain itu, taklimat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan pendidikan tinggi dan penguatan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
harapan yang besar dari bangsa, harapan besar dari Bapak Presiden, bagaimana para pimpinan perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengambil peran yang penting pada pembangunan di Indonesia. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan beberapa hal lainnya. Yang pertama adalah tentang kondisi dunia, begitu ya, kondisi geopolitik, bahwa saat ini terjadi pergeseran geopolitik yang cukup signifikan, sehingga setiap negara haruslah menjadi negara yang mampu mandiri, mampu survival, dan ini tentunya sektor penguasaan sains dan teknologi, para perguruan tinggi itu diharapkan menjadi lokomotif negara kita, negara Indonesia, di tengah pusaran dunia yang sangat dinamis, di tengah kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah. Tentu selayaknya mempersiapkan diri, dan sekali lagi perguruan tinggi dengan para guru besarnya diharapkan memberikan peran yang signifikan. Dengan mengetahui kondisi yang disampaikan Pak Presiden tadi, Bapak Presiden berharap perguruan tinggi benar-benar memainkan peran yang signifikan, mencetak